Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di segmen ngemil ngobrol enak membahas ilmu langit. Di segmen kali ini kita saat ini mencoba untuk mengobrol ringan, santai, membahas beberapa kondisi curhatan-curhatan ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang mungkin saat ini ada fenomena tentang hijrah gitu kan. Wah, ini sudah hijrah nih, banyak ngaji dan lain sebagainya, ataupun juga hijrah dari segala sesuatu yang dulu masa lampaunya kurang baik menjadi ingin memperbaiki diri sehingga kehidupannya lebih baik. Nah, fenomena hijrah ini saat ini merupakan sebuah kebaikan yang banyak didapatkan dari teman-teman kita, mungkin saudara kita, bahkan kita sendiri baru mengalami fenomena hijrah ini, gitu kan? Dan kita kembali juga bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kisah awal tentang hijrah itu, yakni ketika persekongkolan keji kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Rasulullah berdakwah, kemudian kafir Quraisy itu bersekongkol ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dengan beraninya pada saat itu sahabat Ali radhiyallahu anhu kemudian menggantikan tempat tidur beliau, menggantikan beliau di tempat tidurnya, sehingga makar kafir Quraisy ini yang ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perlindungan Allah Taala, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah menuju ke Madinah. Jadi di kemudian hari, nah istilah hijrah ini yang menjadi populer ataupun juga fenomena tersendiri. Oh, yang dulunya tidak taklim, yang dulunya tidak belajar, kemudian mengikuti dakwah, sering ikut ke kajian, sering taklim, oh ternyata fulan telah hijrah. Maksudnya adalah hijrah dari sebelumnya awam sekali menata diri untuk belajar. Kemudian juga banyak sekali curhatan teman-teman yang ingin berbagi, sharing lah pengalaman-pengalaman yang kondisinya latar belakangnya mungkin dulu bisa dari latar belakang pekerjaan. Saya ini dulunya seorang pegawai keuangan konvensional, kemudian tatkala taklim, kemudian mendapatkan dakwah, sehingga tatkala dekat ke majelis ilmu, kemudian ternyata pekerjaan saya ini kayaknya tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Kemudian meninggalkan pekerjaan tersebut, sehingga saya ingin hijrah dari keadaan-keadaan yang dulu. Jadi ketika kita menilai ataupun juga melihat dari apa yang sudah Rasulullah alami, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah, agar nanti dakwah Islam itu lebih berkembang pesat lagi. Nah, saat ini pun juga fenomena teman-teman itu pun juga saat ini mereka kondisinya juga ingin hijrah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Adapun hijrah yang saat ini kita bahas, lebih tepatnya sharing tentang hijrah itu kan, karena banyak sekali kondisi teman-teman itu, Abi, saya ini kan udah hijrah, maksudnya dalam keadaan beliau, saya ini udah hijrah, tapi kok ya ketika saya memutuskan hijrah, kesulitan itu nggak berhenti lepas. Kesulitan itu selalu aja datang, musibah datang bertubi-tubi. Kemudian yang punya usaha bangkrutnya luar biasa, yang kemudian memiliki jabatan-jabatan yang tinggi ketika hijrah berbalik 180 derajat dan lain sebagainya itu. Jadi ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala, latar belakang setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ada yang dulunya mungkin bergelimang dengan pekerjaan-pekerjaan yang haram, seperti yang saya ulas barusan.
ketika pekerjaan yang haram tersebut ataupun pekerjaan yang gharar tersebut selalu dilakukan menjadi pekerjaan setiap harinya ataupun penghasilan utama mereka dari pekerjaan tersebut, kemudian hidayah Allah Subhanahu wa taala datang, mau belajar, mengkaji, kemudian membahas fikihnya, oh ternyata apa yang selama ini saya lakukan berkutat dengan pekerjaan ini tidak menimbulkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memantapkan hati, akhirnya mereka ini resign, berhenti, mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Kemudian juga ada keadaan di mana setelah mereka ini berhenti bekerja, ingin menggapai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang tadinya pekerjaannya itu menghasilkan uang yang puluhan juta, bahkan ada yang mungkin digaji ratusan juta. Kemudian hidayah itu datang, pindah, hijrah, kok tiba-tiba saya buka usaha apapun kok seolah-olah tertutupi. Kenapa ya Abi ya, gitu kan? Ada yang gimana ya, jangan-jangan saya kena santet. Wah, jangan-jangan saya ada yang ngirimin. Nah, ini membahas lagi masalah ruqyah. Jadi begitu mereka buka usaha, mereka berjualan, mereka berdagang, atau mencari wasilah apapun yang memang itu untuk mencapai ataupun mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kok seakan-akan tertutupi gitu. Begitu pula juga ada seseorang yang dulu mungkin saat itu dirinya masih aktif di dalam jabatan, aktif di dalam status sosial dan lain sebagainya. Ternyata setelah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sering mengikuti taklim, sering kajian dan lain sebagainya, hidayah itu datang, maka ya Allah, ternyata ketika saya menjabat seperti ini, ketika diberikan amanah yang sangat-sangat luar biasa untuk mengurus umat, saya sering abai, saya sering tidak amanah. Ya Allah, bismillah, mantap, saya ingin meninggalkan posisi saya saat ini. Maka mengundurkan diri, keluar, mencari aktivitas-aktivitas yang baru. Nah, kondisinya saat itu setelah mencari aktivitas yang baru, yang dulu ketika masih aktif selalu disanjung-sanjung, selalu dipuji-puji, begitu semuanya ditinggalkan, datang teman baru, datang masyarakat baru, beraktivitas di lingkungan dan kehidupan yang baru, yang ada cuma cacian, hinaan, makian, dan lain sebagainya. Yang mana harga diri, yang mana keluarga, yang mana aktivitas, semuanya hanya bisa mendapatkan cacian dari banyak orang. Dan itu banyak fenomena-fenomena seperti itu terjadi. Nah, begitu pula tatkala dulu ketika saya masih aktif meruqyah, banyak sekali curhatan. Ketika ada orang-orang yang mereka ini dulu mungkin ketika belum tahu memiliki sebuah ataupun banyak ngilmu-ngilmu, ya, bukan ilmu-ilmu tapi ngilmu-ngilmu itu, yang katanya sakti, yang katanya kebal, yang katanya ada segala macam itu bisa tolak balak dan lain sebagainya. Kemudian hidayah Allah itu sekali lagi hidayah Allah Subhanahu wa taala itu datang, kemudian dia mengerti bahwasanya itu adalah muamalah yang berkaitan dengan golongan jin, bukan karomah ataupun mukjizat. Kemudian semua amalan-amalan itu ditinggalkan, ingin normal sebagaimana sedia kala. Nah, tiba-tiba setelah itu banyak sekali musibah yang terjadi, banyak penyakit berdatangan, sakit yang tidak kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Fenomena musibah, kesulitan yang selalu berganti-ganti itu kan. Nah, kemudian kondisi-kondisi seseorang yang memiliki latar belakang, yang memiliki kondisi yang berbeda, itu juga memiliki ujian, permasalahan, kesulitan yang berbeda pula, gitu kan. Teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada anggapan banyak sekali celotehan akhirnya keluar dari mulut seseorang yang mereka mengalami fenomena dan keadaan baru yang dulunya masa lampaunya nikmat, yang dulunya masa lampaunya bahagia, yang mana
seolah-olah ketika masa lalu itu memiliki super power yang kuat, kemudian dia pindah dengan aktivitas baru, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen tenang, pengen nyaman, pengen nikmat hidupnya. Tapi kenapa ya Abi? Kenapa ya begitu saya itu mengikuti perintah Allah Ta'ala, kemudian saya bertobat, kemudian saya mengganti semua sesuatu yang diharamkan itu dengan cara yang halal. Kok kenapa ya? Kok saya misalkan dagang selalu bangkrut. Saya join dengan teman ditipu. Saya bisnis investasi modal dibawa kabur. Saya pengen sehat, saya pengen meninggalkan maksiat-maksiat yang lampau. Tapi kenapa kok banyak sekali penyakit-penyakit yang kemudian datang bertubi-tubi, seolah ujian itu menggulung bagaikan ombak, gak berhenti-berhenti, gitu kan? Nah, misalkan dulu di kantor dia jualan, ya Allah jualannya nggak laku, bahkan cuma satu box yang isinya berapa biji, paling 1 minggu laku 1 atau dan sebagainya. Kemudian menawarkan ke orang-orang, tidak ada yang mau dan lain sebagainya. Nah, fenomena-fenomena ini banyak sekali mendapatkan curhatan-curhatan kepada saya, kepada dari teman-teman ketika kita sedang berkumpul, ketika kita sedang ada di lingkungan taklim. Banyak sekali teman-teman yang mungkin 1 cerita, 2 cerita, 3 cerita, ternyata bisa jadi satu kisah ini dialami oleh banyak orang, dialami oleh banyak teman-teman, dialami oleh banyak keluarga yang ada. Nah,